Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nur Hozin SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Al Mustawa Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan PEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, pada materi cinta tanah air dan moderasi beragama di semester genap tahun ajaran 2025-2026 di kelas 12 TKJ. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bertemu dengan Pak Hozin seperti pelajaran-pelajaran yang lalu. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa terus sekolah untuk menuntut ilmu. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa supaya diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menuntut ilmu, sehingga kalian nanti akan diberikan futuh, kefahaman, dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Berdoa mulai. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbirzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattahu ya alimu iftah qulubana futuhal arifin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Anak-anak semua, sebagai wujud tanda cinta kita kepada negeri kita, Pak Guru mau meminta kalian untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kiaman. Menyanyikan Indonesia Raya dimulai. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Inilah tanahku bertahanku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah kerjanya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Julusan. Baik anak-anak, alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Maka sebelum pembelajaran ini Bapak Guru mulai, ada yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini nanti ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan Bapak Guru sampaikan. Pertanyaannya seperti ini. Apa yang dimaksud cinta tanah air menurut agama Islam? Mungkin di antara kalian ada yang bisa jawab? Saya, Pak, jika mencintai, menjaga, dan mengupayakan kebaikan negeri tempat dia sebagai amanah dari Allah dengan tetap melaksanakan iman, akhlak, dan ketaatan kepada syariat Islam. Baik, kasih tepuk tangan buat Nesa. Sebelum materi pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi cinta tanah air dan moderasi beragama yaitu adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep cinta tanah air atau hubbul waton dalam perspektif Islam dengan tepat. Jadi nanti kalian akan menjelaskan konsep atau infografis yang terdapat dalam materi cinta tanah air ini. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi dasar-dasar syar'i tentang cinta tanah air dengan benar. Kan materi pada hari ini yaitu adalah cinta tanah air dan moderasi beragama. Cinta tanah air dan moderasi beragama
Di dalam Al-Quran itu ada dalilnya. Nanti akan disebutkan dalil Qurannya, dalil hadisnya, dan juga pendapat ulama. Yang kita bahas pertama adalah dalil Qurannya dulu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 85, yang berbunyi, innalladzi faradu alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ayat ini sebagai dalil dari cinta tanah air terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 85, dalil cinta tanah air. Sedangkan dalil moderasi beragama terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dalil moderasi beragama terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143. Ini kalau dalil Qur'annya. Sekarang dalil hadisnya atau dawuhnya Nabi. Kalau cinta tanah air dan moderasi beragama, dalilnya adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air termasuk adalah sebagian dari keimanan. Jadi ketika kalian mencintai tanah air kalian, berarti sampean juga sudah menyempurnakan keimanan sampean. Paham ya? Itu adalah dalil hadis. Sebelum ke dalil pendapat ulama, Pak Hozin mau memberikan pengertian dulu apa itu cinta tanah air. Cinta tanah air atau dalam bahasa Arabnya itu adalah hubbul waton. Hub itu artinya cinta. Kalau cinta tanah air, waton itu artinya adalah tanah air. Kalau di bahasa Arab kan, cinta tanah air di bahasa Arab kan adalah hubbul waton. Paham ya? Pengertian cinta tanah air yaitu adalah sikap mencintai, menjaga, dan membela negara tempat kita hidup dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika sampean mencintai, sampean itu harus menjaga. Nggih napa mboten? Ketika sampean mencintai seseorang, sampean harus menjaganya sampai ke pelaminan. Begitu juga ketika sampean mencintai tanah air ini, Indonesia ini, berarti sampean harus menjaganya sampai sampean meninggal dunia. Jangan sampai negara yang kita cintai ini dijajah oleh orang-orang yang ingin menguasai Indonesia. Paham ya? Itu sebagai pengertian dari cinta tanah air. Selain sampean menjaga, yaitu adalah tanggung jawab. Karena cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan dan juga menjaga, berarti menjaga amanah dari Allah. Oke anak-anak, sekarang yaitu adalah pengertian moderasi beragama. Tadi pengertian cinta tanah air, sekarang pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Kesimpulannya, moderasi beragama itu tidak ekstrim dan juga tidak longgar. Contoh ekstrim, ketika mungkin di daerah sampean ada orang non-Islam, sampean tidak memusuhinya. Kalau sampean memusuhi berarti sampean tidak toleran, tidak mengamalkan moderasi beragama. Karena toleransi atau moderasi beragama itu mengajarkan kita
tentang menghormati keyakinan orang lain. Tapi juga kalian tidak boleh terlalu longgar. Contoh terlalu longgar ketika teman sampean dari agama lain membuat kerusakan, berfoya-foya, akhirnya merusak lingkungan, sampean diam saja, itu juga tidak baik. Itu terlalu longgar juga tidak baik. Ya terus bagaimana? Harus wasaton. Wasaton di dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia yaitu adalah tengah-tengah. Makna intelektualnya wasaton adalah moderat. Jadi sampean itu ya harus bisa mengimbangi. Ya menghormati pendapat orang lain, menghormati keyakinan orang lain, dan juga yang lain. Kemudian dilanjutkan wujud sikap cinta tanah air. Ketika sampean sudah cinta tanah air, itu bisa diwujudkan dengan satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, taat pada aturan yang berlaku, entah itu peraturan dari pemerintah atau peraturan dari sekolah. Contoh, di sekolah ini ada yang namanya peraturan sekolah harus masuk jam 7. Jam 7 sudah harus masuk. Ketika sampean sampai di sini sebelum jam 7, berarti sampean sudah melakukan peraturan di sekolah ini. Nah, ketika sampean sudah melakukan peraturan sekolah dengan masuk sebelum jam 7, berarti sampean sudah menunjukkan cinta tanah air. Understand? Paham ya? Oke. Yang ketiga, menghargai jasa pahlawan. Jadi wujud cinta tanah air juga menghargai jasa pahlawan. Wujud menghargai jasa pahlawan adalah melaksanakan upacara setiap hari Senin. Maka ketika upacara hari Senin itu dilaksanakan harus dengan serius, jangan guyon, jangan bergurau dengan temannya, karena upacara itu sangat sakral. Dulu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, beliau itu mengorbankan jiwa, raga, harta, dan yang lain. Oleh sebab itu kita sebagai penerus bangsa, wujud kita menghormati atau menghargai jasa pahlawan, ya minimal kita melaksanakan upacara setiap hari Senin. Paham ya? Yang keempat yaitu adalah menjaga ketertiban dan juga keamanan, ketertiban sekolah. Contoh, sampean setiap hari ada jadwal untuk piket. Ketika sampean punya jadwal setengah 7 sampean sudah sampai sini membersihkan sekolahan, itu juga termasuk menjaga ketertiban dan juga keamanan. Terus kemudian wujud sikap moderasi beragama, mengajarkan umat Islam untuk tidak bersikap ekstrim. Jadi ketika orang punya ilmu moderasi beragama, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Dia pasti akan menghormati pendapat orang lain. Kalau dia kok masih menyalahkan orang lain, berarti orang itu belum mengamalkan tentang ilmu moderasi beragama. Maka perlu sekali kalian belajar moderasi beragama biar tidak terlalu ekstrim. Yang kedua, menghargai perbedaan. Mungkin di lingkungan sampean atau di sekolah ini ada perbedaan, sampean menghargai pendapat teman sampean, menghargai jawaban dari teman sampean yang berbeda, itu sebagai wujud dari moderasi juga. Yang ketiga yaitu adalah menjaga kedamaian dan juga persatuan. Penting banget menjaga kedamaian dan persatuan dalam sekolah, dalam lingkungan masyarakat ataupun di Indonesia, ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu harus mengamalkan ilmu moderasi beragama. Oke anak-anakku, selanjutnya yaitu adalah pendapat ulama tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Bapak Guru akan menampilkan dua ulama yang akan memberikan pendapat tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang pertama yaitu adalah pendapatnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia
memiliki fitrah untuk mencintai tempat kelahiran dan lingkungannya. Kecintaan ini merupakan bagian dari naluri yang Allah tanamkan dalam diri manusia dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak melanggar syariat. Pengertiannya, setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti kali Allah akan diberikan naluri cinta pada tanah kelahirannya, cinta pada lingkungannya, cinta pada negerinya. Itu pasti. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu lahir dengan fitrah mencintai lingkungannya. Itu pendapat Imam Al-Ghazali. Nah, makna mencintai ini adalah mencintai tanah air termasuk bagian dari fitrah hubbun nas yang harus diarahkan kepada kebaikan. Pengertiannya, ketika sampean sudah diberikan naluri untuk mencintai lingkungan sampean, maka gunakanlah naluri mencintai lingkungan sampean itu dengan sebaik-baiknya. Jangan disalah-artikan. Apalagi sampean menjadi orang yang ekstrim, terus kemudian mengebom lingkungannya sendiri. Itu salah banget. Salah banget. Seperti dulu ada teroris, itu kan dilahirkan di Indonesia. Karena orangnya tidak memahami cinta tanah air dan moderasi beragama, akhirnya dia melakukan kesalahan yang fatal. Maka harapan Bapak Ibu guru, kalian harus menerapkan, harus mempraktekkan cinta tanah air dan moderasi beragama ini. Cinta tanah air dan moderasi beragama menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa membela tanah air dari ancaman merupakan kewajiban bagi umat Islam. Cinta tanah air ini merupakan bentuk pengamalan ajaran agama dan wujud menjaga martabat bangsa. Menurut Mbah Hasyim, ketika sampean menjaga Indonesia, menjaga NKRI, berarti sampean juga menjaga martabat bangsa Indonesia. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang yaitu adalah membaca dalil-dalil dari Bapak Guru sampaikan tadi. Setelah nanti kalian semua membaca dalil yang sudah Bapak Guru sampaikan, kemudian nanti ada yang namanya interpretasi. Interpretasi itu apa? Menafsirkan dalil-dalil yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi yang pertama sampai kita semua nanti membaca bareng-bareng, terus kemudian menginterpretasi dalil tersebut. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita membaca surat Al-Qasas bareng-bareng dan juga surat Al-Baqarah bareng-bareng. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Surat Al-Qasas ayat 85. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 145 sebagai dalil moderasi beragama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum
Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dilanjutkan dengan interpretasi atau menafsiri dalil-dalil ini. Anak-anakku semua, sekarang waktunya kalian menginterpretasi dalil ini. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menginterpretasi dalil ini. Saya Pak. Ya, Silakan. Surat Al-Qasas ayat 85 adalah Allah menurunkan dan mewajibkan pelaksanaan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, juga menjamin bahwa beliau akan kembali tempat asalnya yaitu Mekah. Ya Pak. Sampun. Beri tepuk tangan kepada Akbar. Baik anak-anak, sekarang menginterpretasi atau menafsiri surat Al-Baqarah ayat 143. Mungkin di antara kalian ada yang mau menginterpretasi? Saya Pak. Ya, Laila silahkan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat besar, yaitu umat yang adil, seimbang, dan moderat dalam kaidah ibadah dan muamalah. Sudah Pak? Sudah. Beri tepuk tangan untuk Laila. Mungkin selain Laila ada yang mau menginterpretasi lain? Silahkan. Monggo. Ya, siapa namanya? Iya, Erika, monggo. Saya menafsiri nilai-nilai dalam surat Al-Baqarah ayat 143 adalah yang pertama, moderasi beragama, wasia, bijak, toleransi, dan berkeadilan. Yang kedua, tanggung jawab sosial lunas. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, konteks kebangsaan dan cinta tanah air. Beri tepuk tangan untuk Erika. Yang terakhir, siapa yang mau menginterpretasi dari surat Al-Baqarah ini? Monggo. Ya, silahkan. Karena pembelajaran mendalam kurikulum berbasis kita. Surat Al-Baqarah ayat 143 mengajarkan bahwa satu, umat Islam adalah umat moderat dan adil. Dua, sikap moderat menjadi dasar kerukunan dan persatuan bangsa. Tiga, cinta tanah air tumbuh dari sikap seimbang dan toleran. Empat, keimanan harus tercermin dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Baik, kasih tepuk tangan untuk Novi. Baik anak-anak, sekarang kalian akan saya bagi LKPD untuk mengerjakan tugas yang telah Bapak sampaikan tadi. Ini LKPD saya bagikan ke kelompok sampean masing-masing ya. Enggak. Ya, ini kelompok ini yang belum dapat LKPD. Oke anak-anak, ini LKPD-nya sampean kerjakan sesuai dengan dalil-dalil yang telah Pak Guru sampaikan. Pak Guru akan memberikan waktu ke kalian 30 menit. 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan kelompok, kerjakan bareng-bareng, diskusi sama teman-temannya, ya. Gak usah kesusu, santai mawon kalau mengerjakan, waktunya panjang. Jadi nanti biar jawabannya maksimal. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ya, dikerjakan dengan baik. Diskusi sama temannya soalnya, terus kemudian nanti dikerjakan juga ya diskusi sama temannya, dikerjakan. Oke anak-anak, karena waktunya mengerjakan tugas sudah selesai, tugasnya kalian kumpulkan ya, dipegang setiap satu kelompok. Nanti kelompok ini akan Bapak Guru minta presentasi di depan ya. Nanti setelah presentasi bisa sampai diskusikan atau sampai tanyakan yang belum sampai pahami. Maka ya, oke, untuk pertama kelompok 1 untuk berpresentasi, monggo silakan.
Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya saya dengan teman-teman, yaitu dalil Quran surat Al-Qasas ayat 85. Allah yang mewajibkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW menjanjikan akan mengembalikan ke tempat asalnya, yaitu Mekah. Ayat 1. Ayat turun saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Makkah ke Madinah. 2. Nabi merasakan kerinduan terhadap tanah air kelahirannya. Allah menenangkan hati Nabi dengan berjanji kepulangannya ke kota Makkah. Mengapa cinta tanah air itu penting dalam Islam? Yang pertama, cinta tanah air adalah fitrah. Kerinduan Nabi Muhammad SAW kepada Mekah menunjukkan bahwa mencintai tanah air adalah naluri manusia yang diberikan dalam Islam, yang digunakan dalam Islam. Kedua, tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Quran surat Al-Qasas ayat 85 menegaskan bahwa ketaatan kepada Al-Quran dapat berjalan sering dengan cinta tanah air. 3. Untuk kesabaran dan pengorbanan. Meninggalkan tanah air demi kebenaran adalah pengorbanan yang besar. Dan Allah menjamin balasan serta kemuliaan bagi orang-orang yang taat. 4. Dorongan untuk membangun negeri. Kembalinya Nabi Muhammad SAW ke Makkah membawa perdamaian dan perbaikan. Mengajarkan bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam kontribusi nyata. Sampun? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, mungkin dari presentasi kelompok 1 ada yang ditanyakan dari kalian? Saya Pak izin bertanya. Nggih, monggo. Mengapa sikap cinta tanah air penting dalam menjaga persatuan bangsa? Ya, ini ada pertanyaan dari Mei. Tolong untuk kelompok 1 dijawab. Jawabannya menumbuhkan rasa memiliki, menghargai perbedaan, mencegah perpecahan, mendorong sikap rela berkorban, memperkuat semangat kebangsaan. Sampun? Sampun, Mbak Mei. Gimana? Sampun nggih? Oke, kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Gimana? Sudah selesai kelompok 1 presentasinya? Sudah. Kalau sudah, diakhiri. Demikian dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf kalau tidak ada salah kata dan juga kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 2, monggo untuk presentasi. Perkenalkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang meta konsep atau infografis mengapa cinta tanah air penting dari Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Nurfakni. Saya lulus Farin. Di sini kami akan mempresentasikan peta konsep atau infografis mengapa cinta tanah air penting dalam Islam. Berlandaskan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Allah menjadikan umat Islam sebagai umat wasat atau moderat agar menjadi teladan dan saksi bagi seluruh manusia. Makna utama ayat 143, satu, Islam mengajarkan keseimbangan dan keadilan. 2, menolak ekstrim dan fanatisme. 3, mengedepankan kedamaian dan persatuan. Ya, terus Mengapa cinta tanah air itu penting? 1, wujud moderasi beragama cinta tanah air mencerminkan sikap modern, yaitu mencintai agama tanpa merusak persatuan bangsa. 2, tanggung jawab sosial umat Islam sebagai umat keluarga. Umat Islam bertanggung jawab menjadi
manusia. Dengan mencintai tanah air, umat Islam menunjukkan amal mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Menjaga persatuan dalam keberagaman. Cinta tanah air mendorong sikap toleran, menghargai perbedaan dan hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Ya. Gimana sampun? Nggih. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 2, silakan. Nggih, monggo. Ya. Menghindari sikap ekstrim, menumbuhkan toleransi, mendorong dialog dan saling memahami, menjaga persatuan dan kerukunan, menciptakan rasa aman dan damai. Gimana? Sudah? Kalau sudah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kalau sudah, kelompok 2 diperbolehkan untuk duduk. Sudah selesai ya? Ya, sebentar dari kelompok kami. Tidak ada kata yang salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pelajaran hari ini cinta tanah air dan moderasi beragama, kesimpulannya yaitu adalah cinta tanah air dalam pandangan ulama selaras dengan ajaran Islam. Bagi yang kedua yaitu adalah bagian dari fitrah manusia. Yang ketiga sebagai wujud tanggung jawab sosial dan juga keimanan. Yang keempat harus diwujudkan dalam sikap damai, persatuan dan menjaga keutuhan bangsa. Ini kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini, yaitu adalah cinta tanah air dan moderasi beragama. Kesimpulannya seperti ini. Terus kemudian kaitannya dengan pembelajaran mendalam plus kurikulum berbasis cinta, materi ini adalah hubbullah, yaitu mencintai tanah air sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hubbun nas, menjaga persatuan dan kedamaian sesama manusia. Yang ketiga, cinta tanah air, mengamalkan iman dalam kehidupan berbangsa. Baik, ini tadi kesimpulan yang ada pada materi pada hari ini. Anak-anakku semua, karena materinya selesai, maka Bapak Guru ingin mengharapkan kepada sampean untuk pertemuan yang akan datang, tolong siapkan materi yang sudah Bapak sampaikan ini. Nanti Bapak Guru akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada sampean. Baik anak-anak, sekarang kita berdoa untuk menutup pada materi hari ini dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, materi yang Bapak sampaikan mulai awal sampai akhir, apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian, Bapak Guru minta kalian koreksi dan nanti dibenarkan. Karena manusia itu tidak akan pernah luput dari kesalahan. Walaupun Bapak tadi menyampaikan mungkin ada kesalahannya. Oleh sebab itu sampean koreksi mungkin ada kesalahannya, nanti tolong dibenarkan. Gitu ya. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Dari Pak Khozin, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.